Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok merupakan politik gelap di Cina yang terjadi antara tahun 1911 sampai dengan 1949 yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pemerintahan. Dinasti Manchu yang dianggap sewenang-wenang terhadap rakyat revolusi Cina juga disebabkan oleh meningkatnya rasa nasionalisme dan persatuan rakyat. Revolusi ini nantinya mengarah pada aturan partai komunis dan membentuk Republik Rakyat Cina. Revolusi Cina juga disebut sebagai Revolusi Xinhai sesuai dengan namanya Zhou pada tahun 1911. Dalam penanggalan Cina, nasionalisme Cina tersebut setelah rakyat kecewa terhadap pengusaha maju yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengalahkan pasukan Kaisar dalam Perang Candi yang terjadi pada tahun 1842. Kaisar juga lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika. Dan Jepang, akhirnya revolusi pun pecah. Apa saja penyebab-penyebab? Yang pertama, Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Hong Kong dan Hubei yang dikuasai oleh Inggris, Guangzhou hanya dikuasai oleh Prancis, dan Salju yang dikuasai oleh Jerman. Kwantum dan Taiwan yang dikuasai oleh Jepang, Dalian yang dikuasai oleh Rusia, serta konsesi beberapa negara di kota Shanghai dan Tianjin. Penyebab yang kedua adalah kekalahan Cina dalam Perang Candi, Perang Cina, Jepang, dan Perang Boxer. Perang Candi terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1896 sampai 1860. Kemudian Jepang terjadi pada tahun 1875 dan yang terakhir Perang Boxer terjadi pada tahun 1899 sampai 1901. Penyebab yang ketiga atas Cina ketinggalan secara teknologi. Selain tertinggal secara teknologi, ternyata Cina ketinggalan secara ekonomi. Kenapa? Karena adanya evolusi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana. Penyebab selanjutnya adalah pemerintahan Cina. Dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu yang dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas, yang ada sangkut pautnya tentang kehilangan wilayah. Jadi hilangnya wilayah Cina ini menjadikan pemerintahan dinasti Qing kehilangan wibawa di hadapan rakyatnya. Terlebih lagi dinasti Qing berdasarkan sistem modern, pemberontak melawan dinasti Qing pada tahun 1911. Tentara ini mendukung Surya dan memproklamasi Republik Cina. Pemberontak ini disusul pemberontak melawan dinasti Qing di sebagai profesi seperti Hujan Hai, Faxi, dan Sichuan. Setelah adanya pemberontakan dan kekalahan, maka dinasti Qing menyerahkan kekuasaannya pada tanggal 11 Februari 1912 dan Cina resmi menjadi republik. Jadi itulah terbelakang dari revolusi 11. Kita akan masuk ke bagian yang kedua tentang bagaimana terjadinya revolusi, apa saja terjadi dengan revolusi Cina ini. Revolusi Cina terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina yang muncul karena bentuk pemerintahan Cina sebelumnya yang feodal dan diktator. Dinasti Manchu atau dinasti Qing merupakan dinasti yang memerintah sebelum terjadinya revolusi dinasti Qing. Sejak feodal dan memperbudak rakyat Cina, keadaan rakyat Cina pada masa dinasti Qing sangat lemah. Hal ini dikarenakan penegasan oleh kaum bangsawan yang korupsi dan lemahnya pemerintahan dari investasi asing.
Revolusi Cina meletus pada tahun 1911 di Cina bagian selatan atau di daerah Genzhou. Apakah ibu kota Guangdong tidak daerah Cina Selatan yang berperan sebagai pusat perdagangan dan hubungan dengan luar negeri, sehingga banyak yang wah seperti liberalisme dan nasionalisme melakukan pergerakan revolusi langsung di Cina dan berhasil menaklukkan. Ucap yang dilakukan dengan mengorganisir massa untuk melakukan perlawanan merebus satu provinsi yang berada di bawah dinasti Qing. Sampai saat ini keduanya merupakan sistem pemerintahan yang berbeda. Jadi meskipun sistem pemerintahan di negara Taiwan dan negara rakyat Cina itu masih ada sampai saat ini. Kemudian yang kedua, masih muncul negara dengan sistem pemerintahan komunis yang dipakai di negara lain seperti Korea Utara, Kuba. Yang ketiga, munculnya negara sistem pemerintahan republik yang sama dengan Taiwan seperti Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Iran dengan Republik Islam, India, Republik India, dan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir, yang penting adalah konflik berkepanjangan akibat tentang kuantum komunis dan kapitalis yang identik dengan tower pemerintahan republik seperti Republik Korea Selatan dengan ilmu Korea Utara, Amerika yang membekukan embargo dan badan negara-negara lainnya. Jadi kita tahu bahwa revolusi Cina terjadi soalnya ketiga kali, yaitu revolusi yang pertama terjadi pada tahun 1911 yang bertujuan untuk menggantikan sistem kaisar dan sistem pemerintahan diulik, dan revolusi yang kedua terjadi pada tahun 1928 dengan tujuan membentuk dan menguasai pemerintahan baru, menggantikan sistem panglima perang dan war. Dan revolusi yang ketiga terjadi pada tahun 1949 dengan tujuan untuk membentuk atau mendidik Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina. Masih pesan saya pada untuk generasi muda. Pesan ini saya untuk generasi muda setelah kita mempelajari revolusi Cina ini, mulai dari latar belakang dari awal revolusi hingga dampak terhadap kehidupan makan. Ini kita sebagai generasi muda hendaknya selalu menyiapkan diri untuk menerima perubahan-perubahan fisik yang ada, terutama pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Selain itu, kita juga hendak ikut turut serta dalam perubahan dunia, mungkin atau kurun waktu dunia lebih baik karena perubahan-perubahan yang ada di awal. Jadi kita sendiri. Baik, penjelasan singkat mengenai revolusi Cina. Saya Irfan, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.